Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para pendengar radio dakwah salafiyah dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyimak kajian sebuah kitab, yaitu Kitab Tauhid, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan di sini pula kami seperti biasa menyediakan waktu untuk 6 tanya jawab, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kami terima dari para pendengar semua. Dan untuk mempercepat waktu, dikarenakan waktu terbatas, kita akan langsung saja serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab Tauhid sampai pada bab yang baru, babun la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Bab larangan meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Bab larangan meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Baik. Bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, yang sangat indah, yang sangat bagus. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang di situ juga tercangkup berdoa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah, mereka kelak akan mendapatkan balasan apa yang mereka kerjakan. Maka di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama dan sifatnya terkandung sejumlah hukum. Sebagiannya telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya, yaitu larangan menolak permintaan dengan wajah Allah atau dengan nama Allah, kewajiban menerima sumpah dengan nama Allah, dan seterusnya. Baik, maka di sini beliau menyebutkan pada satu bab tersendiri, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh meminta sesuatu dengan wajah Allah kecuali surga. Di sini ada dua makna. Maksud beliau, yang pertama, tidak boleh meminta kepada makhluk, tidak boleh meminta kepada makhluk dengan wajah Allah. Ini makna yang pertama. Larangan ini mencakup dua makna. Makna yang pertama, tidak boleh meminta kepada makhluk dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada bab-bab yang sebelumnya telah kita jelaskan bolehnya meminta dengan nama Allah. Seperti seorang mengatakan, as'aluka billah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Maka permohonan seperti ini tidak layak untuk ditolak. Harus kita kabulkan, harus kita jawab sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia meminta sesuatu yang merupakan dosa atau bisa mengandung kemudaratan kepada orang yang dimintai tersebut. Iya. Ini bolehnya meminta dengan nama Allah. Tetapi khusus dengan wajah Allah tidak boleh meminta kepada yang lainnya dengan menggunakan nama Allah. As'aluka biwajhillah, a'tini malan misalkan. Aku mohon kepadamu dengan wajah Allah, berikanlah aku harta. Atau permintaan-permintaan yang lainnya kepada makhluk. Kenapa? Karena wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mulia. Adalah sesuatu yang sangat mulia. Tidak layak untuk digunakan meminta sesuatu yang sepele. Tidak layak digunakan untuk meminta sesuatu yang sepele, tapi minta sesuatu yang besar.
Kalau minta sesuatu yang besar, berarti mintanya bukan kepada makhluk. Sebab tidak akan dimampui oleh makhluk tersebut. Ya, seperti minta surga. Baik, ini pendapat yang pertama atau makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya meminta di sini adalah meminta kepada Allah. Yakni tidak boleh meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala ini kecuali surga dan hal-hal yang bisa menyebabkan masuk surga. Ini makna yang kedua. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang rendah, yakni dari kenikmatan dunia ini, dengan menggunakan wajahnya, bertawassul dengan wajahnya. Kalau dengan selain itu tidak mengapa. Misalkan kita mengatakan, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku sejumlah harta atau rezeki yang mencukupi di dunia ini. Maka ini tidak mengapa dengan nama Allah Ar-Razzaq. Adapun dengan wajah Allah, tidak dibenarkan kita minta kepada Allah sesuatu yang rendah, yaitu kenikmatan dunia. Namun dibolehkan meminta sesuatu yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga mencakup perkataan beliau, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh meminta kepada Allah dengan menggunakan wajahnya, bertawassul dengan wajahnya kecuali surga. Itu mencakup semua yang bisa mengantarkan kepada surga. Misalkan seorang meminta, Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wajahmu, mudahkanlah aku untuk beramal saleh. Maka ini tidak mengapa. Ini masuk dalam cakupannya. Ini masuk dalam cakupannya. Juga berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Dalam surat Al-An'am ayat ke-65. Allah mengatakan, katakanlah, dialah Allah yang mampu untuk mendatangkan kepada kalian azab dari atas kalian. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala a'udzu biwajhik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berlindung dengan wajahmu. Au min tahti arjulikum. Demikian pula dialah Allah yang mampu mendatangkan azab dari bawah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, a'udzu biwajhik. Aku mohon perlindungan dengan wajahmu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dengan menggunakan wajahnya. Perlindungan dari neraka, bukan permintaan ke surga. Artinya, makna permintaan surga itu mencakup semua hal atau semua perkara yang bisa mengantarkan kepada surga tersebut. Atau intinya, permintaan yang sifatnya masalah agama atau masalah akhirat, bukan permintaan dunia. Maka, ketika kita minta kepada Allah dengan bertawassul dengan wajahnya yang mulia, itu janganlah minta masalah atau minta kenikmatan dunia, tapi minta kenikmatan akhirat. Minta kenikmatan akhirat yang termasuk di dalamnya kemudahan atau taufik untuk beramal saleh dalam kehidupan dunia ini. Baik, ini dua makna. Ya, tidak boleh meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dipahami di sini bahwasannya wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan oleh para ulama dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, sifat yang merupakan atau sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula sifat fi'liyah, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang satu sifat bisa menjadi sifat dzatiyah di satu sisi dan bisa juga merupakan sifat fi'liyah di sisi yang lain. Seperti sifat al-kalam. Al-kalam, zat Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kalam, untuk bersifat dengan sifat al-kalam, berbicara. Demikian pula kalau dihubungkan dengan kapan Allah berbicara atau perbuatan Allah berbicara, maka itu adalah sifat fi'liyah. Baik, ini dua bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, atau sifat yang di satu sisi merupakan dzatiyah dan di sisi lain merupakan sifat fi'liyah. Ditetapkannya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', kesepakatan ulama us-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan pengikut mereka sampai hari kiamat. Dalam Al-Qur'an misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halik illa wajhah. Dalam surat Al-Qasas ayat
88. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Juga dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-22 Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar yang mengharapkan wajah Rabb mereka. Ini semua dalil-dalil. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala masih banyak lagi. Adapun dalam hadis, seperti dalam hadis yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan wajah Allah. A'udzu biwajhik. Aku mohon perlindungan kepadamu dengan wajahmu. Menunjukkan adanya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita bayangkan wajah Allah Subhanahu wa taala itu seperti wajah si fulan atau seperti wajahnya makhluk. Itu tidak sama sekali. Bagi kita hendaklah meyakini wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kita tidak tahu persis bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya. Cukup kita meyakini wajahnya luar biasa, seperti kebesaran dan keagungannya. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Juga tidak boleh kita mengingkari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan logika. Kalau kita katakan Allah memiliki wajah, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki wajah. Ini logika yang sebenarnya salah juga. Sebab kenyataannya antara makhluk dengan makhluk, wajahnya berbeda satu sama lainnya. Padahal sama-sama namanya wajah. Ini antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Apalagi antara Allah dengan hambanya. Dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka wajib bagi kita mengimani semua sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, dengan tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi jangan lancang kita menolak sifat Allah, misalkan sifat wajah ini, dengan akal-akalan kita, dengan logika kita, atau dengan mentahrif, melakukan penyimpangan makna, seperti mengatakan, oh itu bukan wajahnya yang dimaksud, tetapi maksudnya adalah rahmatnya atau kekuasaannya. Tidak, rahmat lain, sifat Allah. Kekuasaan juga lain, sifat Allah juga. Wajah juga lain, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditetapkan dengan dalil-dalil yang berbeda. Semuanya ditetapkan dengan dalil-dalil yang berbeda. Kewajiban kita mengimani bahwa itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yang hakikatnya atau bentuknya sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Dan sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sangat mulia, sampai-sampai ada larangan khusus kita meminta dengan wajahnya, bertawassul dengan wajahnya untuk meminta sesuatu selain surga dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada surga tersebut. Berdasarkan dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, qala an Jabirin, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah, rawahu Abu Dawud. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ini hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Namun hadis ini dhaif, didhaifkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Al-Imam Al-Munziri di dalam Mukhtasar Sunan, demikian pula Al-Imam Abdul Haq dan Ibnu Qattan seperti dalam Al-Faid, juga Al-Munawi dalam At-Taisir, juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena di sanadnya ada Sulaiman bin Kiram. Beliau ini dhaif, dibicarakan oleh sejumlah ulama. Iya. Dan juga ada rawi-rawi yang lain yang dinilai lemah, sehingga hadis ini lemah. Hanya saja maknanya sahih, maknanya benar, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta keselamatan dari neraka dengan wajah Allah, bukan meminta suatu kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepadamu dari azab
dengan wajahmu. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan atau meminta sesuatu yang sifatnya besar, sifatnya tinggi, bukan sekedar kenikmatan dunia ini yang rendah. Baik. Demikian pula terdapat hadis Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'unun man sa'ala biwajhillah." Terlaknat orang yang meminta dengan nama Allah. "Wa mal'unun man su'ila biwajhi thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajara." Dan juga terlaknat seorang yang dimintai dengan nama Allah, kemudian dia tidak mengabulkan permohonan tersebut selama dia tidak meminta sesuatu yang sifatnya hajar, pemutusan hubungan. Baik. Hadis diriwayatkan al-Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami', juga dihasankan oleh Al-Iraqi di dalam Al-Faid dan Al-Munawi di dalam At-Taisir. Baik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan mendapatkan laknat dari dua sisi. Dari sisi orang yang meminta dan dari sisi orang yang dimintai. Yani orang yang meminta maksudnya di sini meminta kepada makhluk dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu yang rendah dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi orang yang dimintai dengan wajah Allah, dia tidak mengabulkan permintaan tersebut. Ini juga terlaknat. Selama saudaranya meminta kepadanya bukan permintaan yang sifatnya dosa, maka wajib baginya untuk mengabulkan permintaan itu sesuai kemampuannya. Kalau dia meminta dengan nama Allah, apalagi dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi walaupun hadis ini dhaif, yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, namun terdapat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada makna tersebut, bahwasannya tidak boleh meminta sesuatu yang rendah, yakni sesuatu dari kenikmatan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluk dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu bentuk penghormatan kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak boleh meminta kepada makhluk dengan menggunakan wajah Allah, dan juga tidak boleh meminta kepada Allah sesuatu yang rendah, yaitu sesuatu dari kenikmatan dunia ini dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dibolehkan meminta dengan wajah Allah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar, yaitu kenikmatan di surga atau taufik untuk beramal saleh yang bisa menyebabkan seorang itu masuk surga. Sebab menghormati nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi termasuk bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak meremehkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama penjelasan tentang bab tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan harus mengamalkan hal tersebut ya. Dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sebelumnya kami masih menerima pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda kirimkan, dan bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 0813 949 72127 ya, 0813 949 72127. Dan kami himbau bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar ditulis dengan bahasa yang bisa dipahami ya, agar ditulis dengan bahasa yang bisa dipahami sehingga dalam jawabannya pun sesuai dengan pertanyaan tersebut. Demikian himbauan yang kami sampaikan. Langsung saja kita akan serahkan kepada beliau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa betul anak di bawah umur 13 tahun dilarang mondok di pesantren? Tolong jelaskan. Kita pernah mendengar ada fatwa sebagian ulama yang mengatakan demikian, bahwasannya anak-anak yang belum balik itu
belum layak dipondokkan. Dan itu sebabnya jelas. Karena pada umumnya anak-anak yang belum balik itu belum bisa mengurus diri sendiri, masih sangat bergantung pada orang tuanya. Dan di sisi yang lain dia juga punya kebutuhan yang sifatnya psikis, psikologis, yakni perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Dan ini pendapat yang bagus. Lebih afdal, lebih bagus kalau anak-anak itu dididik oleh orang tuanya secara langsung. Iya. Dan ini memang kewajiban orang tua, bukan kewajiban orang lain, bukan kewajiban para ustaz atau pengurus di pondok. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya sendiri. Hanya saja pada kenyataannya sebagian orang itu tidak bisa dengan maksimal mendidik anaknya dengan baik kalau di rumah. Mungkin karena kesibukannya, meskipun ini sebenarnya tidak pantas kesibukan kita kemudian terlalaikan dari mendidik anak. Atau karena hal-hal apa saja, misalkan juga karena lingkungan, tinggal di lingkungan yang buruk. Ini sudah dimaklumi, khawatir terpengaruh, maka mungkin salah satu jalan alternatif dipondokkan. Jalan alternatif dipondokkan. Oleh karena itu juga tidak dibiarkan di pondok terus-menerus. Kan ada waktu liburan. Mungkin dalam sepekan ada 1 atau 2 hari. Kemudian dalam setahun ada beberapa bulan setiap liburan semester. Jadi tidak terus-menerus di pondok. Jadi jangan juga setelah dipondokkan lalu orang tua seakan lepas tangan, tidak lagi memperhatikan keadaan anaknya. Dan itu bisa dievaluasi. Kalau memang ternyata dia di pondok malah bukan tambah baik, maka mungkin bisa ditarik lagi. Mungkin tetap bisa sekolah di pondok, tapi tinggalnya di rumah sehingga bisa dikontrol oleh orang tua. Iya, demikian wallahu a'lam. Apakah syaitan juga merasakan sakaratul maut seperti manusia, kematian dan dibangkitkan kembali? Iya, semuanya. Syaitan termasuk golongan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Syaitan, jin sama dengan manusia akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Hanya saja syaitan, satu syaitan ini yang menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sampai keluar dari surga, ini umurnya diberikan pengkhususan, yaitu kematiannya itu nanti pada hari kiamat. Kematiannya nanti pada hari kiamat. Tapi dia juga akan mati, namun dia diberikan pengkhususan dengan umur yang panjang. Sebab ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari surga, Allah berfirman, "Fakhruj innaka minas saghirin." Keluarlah kamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang yang hina, termasuk makhluk yang hina. Maka dia mengatakan, "Qala anzirni ila yaumi yub'atsun." Dia minta kepada Allah, berikanlah aku tangguh sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Berikan tangguh kematiannya. Qala innaka minal munzirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang atau makhluk yang diberikan tangguh. Iya. Tapi nanti juga akan mati. Bolehkah keluarga yang akikah memakan dagingnya? Dan apakah harus dibagi mentah atau sudah dimasak plus nasi? Pertama, boleh makan dagingnya, tidak mengapa insyaallah, tidak ada larangan. Dan ini termasuk bagian dari bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun harus dibagi mentah atau sudah dimasak, yang sunnahnya dimasak. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Tuhfatul Maudud. Itu sunnahnya dimasak, walaupun tidak terlarang, tidak haram kalau boleh saja kalau mau dibagi mentah, namun yang lebih afdalnya dimasak. Adapun tambahan nasinya itu lebih baik lagi, itu lebih bagus lagi. Nah, ini termasuk bagian dari perbuatan ihsan, namun tidak disyaratkan, tidak harus ditambahkan. Taib. Sahkah salat berjamaah bagi orang yang sendirian di belakang shaf? Ini pernah kita jelaskan dari jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, kalau memang dia sudah tidak bisa masuk ke dalam shaf ya karena penuh, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ini sifatnya darurat, salatnya sah. Tetapi kalau kenyataannya dia masih bisa masuk ke dalam shaf, masih ada kosong, namun dia buat shaf sendirian, dia di belakang, maka salatnya tidak sah. Karena Nabi SAW memerintahkan orang yang salat di belakang shaf sendirian untuk mengulangi salatnya, menunjukkan salatnya tidak. Wallahu alam. Saya punya celana jeans yang kurang longgar dan isbal dan sekarang disimpan. Bagaimana hukumnya kalau dijual daripada dibakar? Kalau dijual kepada orang yang lebih kurus, yang dia pakai itu tidak membentuk auratnya, taib, dan masalah isbalnya bisa dipotong, tidak mengapa insyaallah taala. Apa yang boleh dan yang dilarang ketika nonton televisi?
Baik. Yang telah disepakati oleh para ulama jelas, ya, seperti menonton sesuatu yang diharamkan, aurat wanita, apalagi sampai perzinahan, lagu-lagu, musik, ini jelas diharamkan, ya, disepakati oleh seluruh ulama. Adapun secara keseluruhannya, sebagian ulama melarang, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau melarang menonton televisi secara keseluruhan, dalam artian menonton atau menayangkan gambar-gambar bernyawa. Kalau selain gambar bernyawa, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Seperti ada televisi di Makkah dan Madinah, di televisi tidak ada gambar. Ada stasiun televisi swasta, tidak ada gambar, hanya suara Al-Quran atau ceramah masyayikh, itu saja. Baik, Allah alam. Apa yang harus dilakukan ketika takziah? Ya, ketika takziah disunahkan untuk membuat makanan untuk diberikan kepada orang yang sedang berduka. Bukan kita ikut makan atau kita datang tidak membawa apa-apa lalu ikut makan di situ. Tidak mengapa juga kalau datang sekedar menghibur, ya, tanpa membawa apa-apa. Kalau memang kita tidak memiliki apapun, namun tidak boleh kumpul-kumpul makan-makan, ya, di rumah orang yang ditinggal mati keluarganya. Nabi SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, faqad atahum amrun yashghaluhum." Dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW ketika meninggal Ja'far, buatlah bagi keluarga Ja'far makanan, sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ini sunnah, ini yang disunnahkan. Kita buat makanan, antarkan kepada orang yang berduka. Ini di samping sebagai bentuk hiburan kepada mereka, dan juga sebagai bantuan kepada mereka, karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Walaupun mungkin bukan orang miskin, tapi karena ada kematian, sibuk, ya, mengurus kematian, tidak sempat masak. Demikian pula mendoakan mereka dan menasihati agar bersabar. Ini yang dilakukan ketika takziah. Baik. Apakah ada solat sedekah dan bagaimana tata caranya? Anda tidak tahu dalilnya. Kalau ada solat sedekah, ada yang tahu? Ada enggak? Ketika orang? Oh, baik. Kalau yang dimaksud bersedekah kepada orang yang luput dari jamaah, lalu dia sholat sendiri, lalu orang yang sudah sholat berjamaah ini sholat bersamanya untuk menemani, ya, agar dia mendapatkan pahala sholat jamaah. Seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya, berdasarkan dalil yang sahih. Ada hadis yang sahih tentang bolehnya menemani orang yang tidak mendapati sholat jamaah, ya. Padahal orang yang menemani ini sudah sholat berjamaah. Walaupun ini dikhilafkan oleh para ulama, di antara yang membolehkan adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Iya. Ketika masuk musalla dan didapati sekelompok wanita sedang sholat, padahal belum ada yang azan, apa yang dikerjakan? Kalau sudah masuk waktu dan memang muadzinnya tidak ada, tidak mengapa sholat. Kalau belum masuk waktu, tentunya tidak boleh. Atau muadzinnya sebenarnya ada, cuma terlambat sedikit, mungkin bisa sholat sunnah dulu. Baik. Apakah sah anak kecil azan dan iqamah? Anak kecil azan dan iqamah, kalau dia sudah mumayyiz, walaupun belum balik, dalam keadaan tidak ada orang dewasa, orang yang balik, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan tentang kisah Amr bin Salamah al-Jurmi. Ketika beliau berumur 6 tahun, itu pernah mengimami kaumnya. Karena Nabi SAW berpesan kepada kaumnya ini, hendaklah yang menjadi imam kalian orang yang paling hafal Al-Quran, paling banyak hafalan Qurannya. Ternyata anak kecil 6 tahun ini, dia yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Maka beliau yang diangkat menjadi imam, Amr bin Salamah al-Jurmi. Dari hadis ini, ulama mengatakan, kalau saja imam dia boleh, tentunya yang lebih ringan daripada itu, seperti azan dan iqamah, lebih boleh lagi. Allahu alam. Anda minta bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Sebutkan dalam sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani menyebutkan hadis bacaan duduk di antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini di antara doa. Atau Allahumma-nya diganti dengan Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini satu lafaz. Lafaz yang lain boleh, lafaz yang singkat Rabbi ghfirli. Itu saja. Kadang-kadang dibaca yang pertama, kadang-kadang dibaca yang kedua. Rabbi ghfirli.
apa yang harus dibaca ketika akan memulai doa dan mengakhirinya, dan bagaimana adab-adabnya. Di antaranya adalah salawat dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti alhamdulillah, salawat. Baik. Dan adab-adab doa itu banyak. Di antaranya yang paling terpenting adalah hadirnya hati dan iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula adab-adab yang sifatnya lahiriah, memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, hendaklah dari yang halal. Ini termasuk adab berdoa. Karena seorang yang makan yang haram, menggunakan pakaian atau sesuatu dari yang haram, ini merupakan sebab terhalangnya doa. Sebab terhalangnya doa. Iya. Termasuk juga pujian-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab di dalam berdoa. Iya. Allah alam. Tolong terangkan tata cara ziarah menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ziarah kubur, yaitu kita berniat untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin. Baik doa secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang sudah dikuburkan, maupun secara khusus kepada keluarga kita. Iya. Adapun berdoa untuk diri sendiri di kuburan, ini terlarang, sebagaimana telah kita jelaskan pada dalil-dalil pada bab-bab yang sebelumnya, yang larangan beribadah di sisi kuburan orang yang saleh, karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini tujuan berziarah kubur untuk mengingatkan kita pada kematian dan mendoakan orang-orang yang dikubur tersebut dari kalangan kaum muslimin. Adab yang lain, ya, diantaranya dilarang duduk di atas kuburan, dilarang menginjak, dan dilarang menggunakan sandal masuk ke areal kuburan. Ini juga termasuk hal-hal yang dilarang, ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula disunahkan untuk mengucapkan salam. Seperti dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengajarkan salam kepada penghuni kubur. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Atau lafaz yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah termasuk darurat seorang perempuan yang ingin menjadi salafiyah keluar tanpa mahram demi belajar salaf karena jauhnya dari ta'lim? Kalau keluarnya bukan jarak safar, dan aman, insyaallah taala tidak ada larangan. Aman dari fitnah dan aman dari gangguan-gangguan, tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Adapun keluarnya yang termasuk jarak safar, maka itu mesti dirinci. Kalau memang dia tidak bisa belajar, tidak ada sarana belajar yang lain, dan pelajarannya itu merupakan hal-hal yang bisa menegakkan agamanya, seperti thalathatul usul, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini darurat, tidak boleh tidak. Walaupun terpaksa harus menempuh perjalanan tanpa mahram, itu dalam artian memang tidak ada mahram yang bisa mengantarnya, ataupun tidak ada sarana lain, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tapi kalau masih bisa ada mahram yang bisa mengantarnya, atau masih ada sarana lain, dia bisa belajar melalui radio misalkan, atau melalui buku-buku, atau melalui kaset-kaset, maka ini yang dia lakukan. Jadi tidak menjadi darurat, dia harus keluar untuk sampai ke tempat ta'lim. Wallahu a'lam. Apakah boleh asuransi tergolong riba atau tidak? Asuransi itu pada umumnya riba. Hatta yang mereka sebut asuransi syariah, ya, kasusnya hampir sama dengan bank syariah. Kecuali kalau benar-benar sesuai syariah, yaitu asuransi ta'awuniyah. Asuransi ta'awuniyah itu sekedar ta'awun, orang yang menyerahkan dananya ke pihak asuransi, dia tidak pernah mau mengambil lagi dananya. Itu namanya ta'awun. Itu namanya takaful. Tidak seperti yang dilakukan di sini. Mereka katanya asuransi memberikan sejumlah harta, lalu kalau terjadi musibah misalkan, maka mereka mengambil lebih dari harta yang telah mereka serahkan. Ini tidak benar. Ini termasuk riba. Tapi kalau tidak pernah terjadi musibah misalkan, maka ini dua kemungkinan. Dia bisa mengambil lagi hartanya ditambah dengan bunga. Kalau ditambah dengan bunga, ini jelas riba. Baik. Kalau dia mengambil tanpa ditambah dengan bunga, maka tidak mengapa insyaallah taala. Iya, tidak mengapa.
Kalau memang niatnya cuma sekedar menabung, ya, menitipkan uang. Baik. Apa kemungkinan yang kedua? Dia tidak mendapat apa-apa. Dia tidak mendapat apa-apa. Dan ini yang banyak yang terjadi pada asuransi. Misalkan saya mengirim barang 1 kontainer, terus barang ini diasuransikan kepada satu perusahaan asuransi dengan membayar misalkan 5% dari nilai barang. Bayar 5% dari nilai barang. Ternyata barang itu hilang atau terjadi kecelakaan, barang itu terbakar misalkan. Maka asuransi harus mengganti 100% atau bahkan lebih. Ini jelas merugikan pihak asuransi. Merugikan pihak asuransi. Sebaliknya kalau tidak terjadi apa-apa, dia sudah rugi 5%, merugikan pihak konsumen. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Baik. Adapun asuransi yang dibenarkan dalam syariat, memang murni ta'awun, mengambil dana kaum muslimin yang rela memberikan sejumlah hartanya untuk membantu orang-orang yang kesusahan dari kaum muslimin. Ini yang dibenarkan dalam syariat. Baik. Saya diundang kerja sebagai tukang masak di hajatan-hajatan dengan bayaran sekian rupiah. Kadang-kadang bahkan sering di situ disediakan hiburan musik-musik. Gimana itu memenuhi undangannya? Tidak boleh. Memenuhi undangannya, masak di situ termasuk kategori ta'awun, tolong menolong di dalam kebatilan, tolong menolong di dalam dosa. Apa solusinya Pak Ustaz apabila menghilangkan acara tahlilan yang sudah tradisi dan dianggap benar di masyarakat karena isinya doa dan zikir? Saya jadi bingung Pak Ustaz, karena saya walau tak punya ilmu, saya dipercaya di masyarakat. Baik, solusinya yang pertama, bagi orang yang mau menghilangkan hal seperti ini, dia harus menuntut ilmu. Dia harus menuntut ilmu dahulu. Baik, ilmu tentang akidah pada umumnya, ataupun secara khusus ilmu tentang kebid'ahan ini. Tahu bahwa ini bid'ah dan bisa menjelaskannya dengan dalil-dalil syar'i dan bukti-bukti ilmiah, hujjah ilmiah, ya, argumentasi yang ilmiah, ya, dari Al-Quran wa Sunnah dan dari penjelasan para ulama. Ini yang pertama, ya, yang harus dibekali oleh orang yang mau merubah kemungkaran ini. Yang kedua, sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dan juga dengan ta'sil, yakni sampaikan dulu hal-hal yang lebih penting daripada itu, yakni perkara akidah, perkara syirik, ya. Ini yang lebih penting untuk disampaikan. Kalau ada kesyirikan mereka, percuma kita larang tahlilan, ya. Larang dulu kesyirikannya. Kemudian sampaikan tentang kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Kalau ini sudah mereka yakini dengan baik, maka lebih mudah, ya, untuk menyampaikan tahlilan itu termasuk kategori bid'ah. Sebab di sini ada banyak syubhat. Karena mereka seperti ini, ya, mereka mengatakan apa masalahnya doa dan zikir, ya. Padahal yang dilarang itu bukan doa dan zikirnya, tetapi yang dilarang adalah cara berdoanya, atau penentuan jumlah-jumlah khusus, atau penentuan waktu-waktu khusus yang tidak berdasarkan dalil syar'i, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan telah ada larangan khusus, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau disertai dengan berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia. Iya. Dan di sini kita harus tegas. Kalau dalam posisi kita sebagai pemimpin atau orang yang dipercaya, ya, di masyarakat, harus tegas. Dan tegas bukan berarti keras atau kasar. Harus tegas, sampaikan pendapat kita. Jangan sampai karena khawatir pengikut berkurang atau kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, lalu kita ikut-ikutan melakukan kebid'ahan tersebut. Nabi SAW telah mengancam, man arda an-nas bi sakhtillah wakkalahu Allahu ila an-nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan membiarkan dia bergantung kepada manusia. Ya, ini tidak dibolehkan dalam syariat. Dan pernah kita bahas, ya, satu bab khusus tentang orang-orang yang mendahulukan keridhaan manusia dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, andaikan kita mendapatkan penolakan atau bahkan kecaman, ya, dan permusuhan karena kita menyampaikan al-haq, maka kita harus bersabar. Ini bagian dari kesabaran di dalam berdakwah. Para nabi alaihi wassalatu wassalam yang mereka rasakan itu jauh dari apa yang kita rasakan saat ini. Para nabi itu diuji dengan ujian yang sangat berat, berupa penentangan dari kaumnya sendiri, bahkan oleh keluarganya sendiri. Bukan sekedar mengecam, mencela, memboikot, tapi mau membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Iya. Baik. Apakah kita harus taat
atau menolak ketika Pak RT datang untuk menarik dana Maulidan dan Agustusan, ditolak dengan baik-baik, ya. Dengan penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi, dengan penjelasan yang ilmiah, penjelasan yang bisa memahamkan dan argumen-argumen ilmiah sehingga puas, ya, orang yang kita jelaskan, ya. Seperti faedah yang bab-bab yang sebelumnya, Nabi SAW melarang sesuatu dan menjelaskan sebabnya. Apa sebabnya? Beliau melarang. Apa sebabnya tidak boleh dilakukan? Kita jelaskan dengan baik-baik dan mohon maaf. Baik. Sebab mentaati hal itu berarti mentaati dalam kemaksiatan. Kita meyakini bahwasanya wajib untuk mentaati pemerintah kaum muslimin dari presidennya sampai RT-nya. Tapi ketaatan itu hanya dalam ma'ruf, ya, dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hukumnya membayar pajak? Membayar pajak itu hanya bagi orang kafir. Kalau dalam syariat Islam, pajak itu hanya bagi orang kafir. Adapun kaum muslimin itu cukup dengan zakat. Cukup dengan zakat, ya. Tidak ada namanya dalam Islam pajak bumi dan bangunan, pajak rumah, pajak kendaraan dan seterusnya, tidak ada. Itu termasuk kezaliman kalau diterapkan kepada kaum muslimin. Kalau diterapkan kepada kaum muslimin itu termasuk kezaliman, bahkan termasuk dosa besar. Dosanya disamakan dengan dosa yang pantas dihukumi dengan hukuman mati, yaitu orang yang pernah menikah kemudian dia berzina. Berdasarkan hadis yang sahih dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu tentang kisah al-mar'a al-ghamidiyah yang berzina. Dia berzina, sudah pernah menikah lalu berzina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atas permintaan dia sendiri itu merajamnya, dilempari dengan batu sampai mati. Lalu ketika itu sahabat yang mulia Khalid bin Walid itu sempat terkena darahnya dan dia marah. Lalu mencerca wanita tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahlan ya Khalid." Pelan-pelan wahai Khalid. La tasubbuha, jangan engkau mencercanya. Fa walladhi nafsi biyadihi laqad taba taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, wanita ini telah bertobat dengan satu taubat, andaikan dilakukan oleh sahibu maksin, pemungut pajak, maka dia akan diampuni. Maka dia akan diampuni. Ini menunjukkan besarnya dosa pemungut pajak ini. Baik. Hanya saja kalau kita dipaksa oleh satu pemerintahan untuk membayar pajak, maka jangan kita lawan. Sebab Nabi SAW telah berpesan, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Meskipun dia memukul punggungmu, meskipun dia mengambil hartamu. Mengambil dengan cara yang zalim. Ini hikmahnya, kalau kita melawan, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Baik. Jadi pajak itu sebenarnya diharamkan. Namun diperkecualikan dari itu kalau memang darurat. Misalkan negara itu miskin untuk membayar tentara, membayar pegawai, tidak ada harta milik negara, maka tidak mengapa insyaallah taala seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mohon maaf yang belum bisa dijawab. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga acara ini selesai dengan lancar. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita masih senantiasa bisa menemani Anda melalui acara ini sehingga permasalahan-permasalahan yang masih samar bagi kita bisa kita ketahui dengan jelas jawaban-jawaban perkara yang samar tersebut. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.